Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih. Sebuah dokumen strategi internal dari Politeknik Banjarnegara. Judulnya juga wah ambisius. Transformasi Politeknik Banjarnegara menuju perguruan tinggi mendunia. Isinya itu rencana rekrutmen mereka untuk tahun 2025-2026. Jadi kita mau coba bongkar gimana sih sebuah institusi di daerah bisa merancang mesin pemasaran yang detailnya luar biasa. Nyaris kayak manual operasi perusahaan teknologi loh. Ini bisa jadi studi kasus menarik buat siapapun di dunia pendidikan atau strategi. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hal pertama yang bikin saya kaget itu bukan strateginya, tapi dari mana mereka memulai? Tepat sekali. Biasanya kan presentasi kayak gini mulainya dari visi misi atau keunggulan kami gitu kan. Tapi ini enggak. Halaman pertama setelah judul itu langsung evaluasi. Ini langkah yang berani dan langka loh. Mereka secara terbuka memetakan 5 titik kegagalan mereka di masa lalu. Mulai dari program yang nggak terpantau, kunjungan ke sekolah yang asal-asalan, komunikasi yang buruk, sampai media promosi yang terbatas banget. Puncaknya itu pengakuan soal kurangnya inovasi. Nah, ini bukan sekedar formalitas, ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Dengan mengakui masalahnya secara gamblang, mereka seolah-olah bilang, kami tahu kami salah, dan inilah kenapa perubahan radikal ini mutlak diperlukan. Strateginya pasti meleset. Oke, setelah mengakui masalah, mereka langsung mendefinisikan siapa yang mereka incer. Di bagian target pasar, rinciannya cukup standar sih. Lulusan SMA SMK, karyawan, lulusan paket C. Tapi ada satu baris yang bikin saya, berhenti sejenak. Orang tua yang menjadi pengambil keputusan. Nah, ini dia. Ini adalah pengakuan atas realitas sosioekonomi di banyak wilayah Indonesia, kan? Mereka nggak naif dengan berpikir bahwa target mereka hanya anak usia 18 tahun. Mereka tahu persis kalau seringkali dompet dan restu itu ada di tangan orang tua. Dengan mencantumkan orang tua secara eksplisit, seluruh strategi komunikasi mereka pasti, mulai dari bahasa sampai jaminan yang ditawarkan, dirancang untuk meyakinkan segmen ini. Ini bukan lagi soal kampus gaul, tapi kampus yang menjamin masa depan anak Anda. Gitu. Anda ini, anak yang melek digital dan orang tua yang butuh kepastian, mereka tahu medannya itu dunia maya. Di sini mereka tulis pakai huruf kapital semua. Perbarui identitas digital kampus. Tapi ini bukan cuma jargon loh. Mereka merinci kriteria teknisnya. Website PMB harus cepat, sederhana, dan mobile friendly. Lalu ada permintaan yang kedengaran sangat e-commerce banget. Landing page pendaftaran harus bisa diakses dalam satu klik. Satu klik. Coba kita renungkan sebentar, berapa banyak website universitas yang pernah Anda coba, dan proses pendaftarannya berlibat-libat, butuh belasan klik. Mereka mau pangkas semua itu. Ini pola pikir yang berpusat pada pengguna, bukan pada birokrasi kampus. Dan ini diperkuat lagi dengan standar layanan mereka. Respon WhatsApp harus di bawah 5 menit. Tunggu, di bawah 5 menit. Itu kan standar layanan pelanggan untuk bank digital atau platform belanja online ya. Apa ini realistis untuk sebuah politeknik? Siapa yang bakal jawab semua pesan itu? Butuh tim khusus yang siaga terus-menerus dong. Kedengarannya ambisius banget. Sangat ambisius, dan mungkin ya itu intinya. Apakah realistis atau tidak, kita lihat nanti. Tapi dengan menetapkan standar setinggi itu, mereka mengirim pesan yang kuat. Pesannya, kami menghargai waktu Anda, kami serius, dan kami berbeda. Ini upaya radikal untuk menghilangkan semua hambatan dalam proses pendaftaran. Mereka nggak lagi memandang calon mahasiswa sebagai pendaftar, tapi sebagai pelanggan yang pengalamannya harus mulus. Aman digital super efisien, tapi ini nggak berhenti di konsep aja. Mereka membangun sebuah mesin perang untuk menjalankannya. Dan disinilah semuanya jadi sangat-sangat detail. Mereka membaginya jadi 3 lapis tim. Betul. Ini bukan lagi sekedar panitia penerimaan mahasiswa baru biasa. Ini struktur organisasi pemasaran modern yang isinya 3 unit dengan misi spesifik. Yang pertama itu tim promosi. Di dokumen ini tugas mereka disebut dengan bahasa yang sangat aktif, memburu dan menangkap calon mahasiswa baru. Memburu dan menangkap? Wow, bahasanya agresif juga ya untuk konteks pendidikan. Kedengarannya kayak tim sales yang lagi ngejar target kuartalan. Memang. Dan di bawahnya, ada divisi-divisi yang memperjelas misi itu. Ada divisi humas dan kemitraan yang bangun relasi. Lalu ada divisi layanan WhatsApp dan follow-up.
Nah, ini pasukan yang harus balas pesan dalam 5 menit tadi. Dan yang menarik, ada divisi khusus yang tugasnya cuma satu, menjalin kerjasama dengan guru BK di sekolah-sekolah. Mereka tahu betul siapa penjaga gerbang informasi di tingkat sekolah. Oke, jadi tim pertama ini kayak intelijen dan serangan udara digital ya. Mereka ngumpulin data dan nyebar pesan. Lalu, lapisan keduanya siapa? Lapisan kedua adalah tim roadshow atau event organizer. Kalau tim pertama itu serangan udara, nah ini pasukan daratnya. Tugas mereka sosialisasi langsung, tapi bentuknya macam-macam banget. Bukan cuma datang ke kelas dan presentasi. Oh, saya lihat daftarnya di sini ada yang unik-unik loh. Menjadi pembina upacara bendera, mengadakan talk show, lomba, open house, campus tour. Ini lebih dari sekedar buka stand di pameran pendidikan sih. Persis, dan detail pembagian tugas di dalam tim ini yang luar biasa. Ada koordinator yang atur jadwal, ada divisi konten dan media sosial khusus untuk Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Lalu ada yang lebih spesifik lagi, ad specialist yang tugasnya cuma menjalankan iklan berbayar. Ada divisi desain grafis, bahkan ada divisi podcast. Rencananya, menurut dokumen ini, mau bikin podcast kolaboratif, di dokumennya salah ketik jadi kolaboratif dengan sekolah-sekolah. Menjadi pembina upacara. Upacara ini nggak terkesan sedikit kuno gitu di era TikTok. Apakah ini beneran bakal menarik minat siswa kelas 12? Atau ini lebih buat ambil hati guru dan kepala sekolah aja? Saya rasa itu pertanyaan yang sangat tepat. Kemungkinan besar ini strategi dua target. Dengan jadi pembina upacara, mereka dapat legitimasi dan visibilitas di depan seluruh sekolah, termasuk para guru. Ini membangun citra institusi yang serius. Sementara itu, buat para siswanya, mereka punya amunisi lain. Lomba, talk show, dan pastinya konten di TikTok yang dikelola tim khusus. Jadi mereka kayaknya nyerang dari semua sisi, formal dan informal. Cerdas. Oke, jadi serangan udara dari tim promosi sudah, serangan darat dari tim roadshow juga sudah. Terus apa fungsi tim ketiga? Tim prospek. Nah, kalau dua tim pertama tugasnya memisi bagian atas corong pemasaran, menciptakan kesadaran dan minat, maka tim prospek ini adalah pasukan khususnya. Mereka yang ada di bagian bawah corong. Misi mereka, saya kutip lagi dari dokumen, meyakinkan untuk menjadi mahasiswa. Merekalah para closernya. Meyakinkan gimana caranya? Metodenya sangat personal dan agresif. Berkunjung langsung ke rumah calon mahasiswa, mereka pakai data yang sudah dikumpulkan dua tim sebelumnya. Siapa yang nanya di WhatsApp, siapa yang datang ke roadshow, lalu mereka datangi satu persatu. Senjatanya ya brosur, leaflet, dan obrolan tatap muka untuk edukasi mendalam ke calon mahasiswa, dan, nah, ini yang penting, ke orang tuanya. Wow, kunjungan ke rumah. Ini levelnya udah kayak teknik door-to-door selling zaman dulu. Atau bahkan kayak tim sukses kampanye politik ya. Sangat personal, tapi di zaman sekarang, apa ini nggak terasa terlalu intrusif atau bahkan menekan bagi sebagian keluarga? Pasti ada risiko itu. Ini pendekatan yang butuh kepekaan tinggi. Tapi kalau dilakukan dengan benar, ini bisa jadi pembeda yang mutlak. Coba Anda bayangkan jadi orang tua di kota kecil, bingung milih kuliah buat anak. Terus ada perwakilan kampus datang ke rumah. Jawab semua pertanyaan dengan sabar, menjelaskan prospek kerja. Di tengah lautan promosi digital yang impersonal, pendekatan personal seperti ini bisa terasa sangat meyakinkan. Ini pertaruhan pada sentuhan manusiawi di akhir proses. Oke, struktur timnya kedengeran kayak perusahaan teknologi yang lagi ekspansi besar-besaran ya, bukan politeknik. Tapi sebagus apapun timnya, mereka kan tetap harus jualan sesuatu. Sebenarnya apa amunisi atau penawaran yang bikin mereka begitu percaya diri sampai butuh pasukan khusus begini? Penawaran mereka ada di bagian program unggulan. Sebagian besar cukup standar sih untuk politeknik. Tenaga pengajar profesional, kerjasama industri, magang, teaching factory. Mereka juga menonjolkan biaya kuliah terjangkau dan banyak beasiswa, dari KIP kuliah, prestasi sampai tahfidz. Tapi ada dua hal yang benar-benar menonjol. Apa itu? Pertama, itu program yang relevan banget dengan konteks lokal. Program petani milenial. Di sini disebut kalau lulusan prodi agroindustri, mereka disiapkan jadi tenaga pendamping pengelolaan padi unggul di Banjarnegara. Ini bukan janji generik lulus jadi manajer, tapi solusi konkret untuk kebutuhan nyata di daerah agraris. Ini bikin penawaran mereka terasa membumi. Oke,
Itu penawaran yang cerdas dan spesifik. Lalu yang kedua, Saya lihat di sini, ditulis tebal dan digaris bawahi, garansi kuliah sampai lulus dan bekerja. Tunggu dulu, garansi bekerja? Ini kedengarannya kayak too good to be true nggak sih? Inilah bomnya. Ini adalah proposisi nilai yang paling kuat, sekaligus paling beresiko. Di satu sisi, ini jawaban langsung atas kekhawatiran terbesar setiap orang tua. Anak saya bakal dapat kerja nggak ya setelah lulus? Janji ini bisa jadi faktor penentu yang mengalahkan semua kompetitor. Ini menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa pada kurikulum dan jaringan industri mereka. tapi di sisi lain, bukannya ini juga bahaya banget? Garansi itu kan kata yang punya beban hukum dan reputasi. Gimana kalau mereka nggak bisa memenuhinya untuk semua lulusan? Apa ini nggak mengubah esensi pendidikan jadi sekedar transaksi jual-beli jaminan kerja? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan ini membawa kita ke jantung perdebatan tentang masa depan pendidikan tinggi. Dengan memberikan garansi ini, mereka secara fundamental menggeser proposisi nilai mereka. Mereka nggak lagi jual ijazah atau pengalaman belajar, tapi menjual hasil akhir, yaitu sebuah pekerjaan. Risikonya raksasa. Ini memaksa mereka berfungsi bukan cuma sebagai lembaga pendidikan, tapi juga agen penempatan kerja. Kalau gagal, reputasi mereka bisa hancur. Tapi kalau berhasil, mereka bisa jadi model baru untuk pendidikan vokasi di Indonesia. Sebuah pertaruhan yang sangat tinggi. Jadi, semua mesin pemasaran yang rumit, tim yang berlapis-lapis, dan janji yang sangat berani ini pasti punya tujuan akhir yang terukur, kan? Apa mereka sebutkan target angka yang mau dicapai? Tentu saja. Semua strategi ini bermuara pada satu tabel sederhana di akhir presentasi. Target 2025-2026. Target totalnya adalah 250 mahasiswa baru. Angka ini mungkin nggak terdengar besar buat universitas raksasa, tapi untuk politeknik daerah, ini angka yang signifikan. Rinciannya, 50 untuk kebidanan, 100 untuk kesehatan lingkungan, dan 100 untuk agroindustri. Angka-angka ini menunjukkan seluruh mesin yang mereka bangun ini dirancang untuk hasil yang sangat spesifik dan terukur. Dan mereka bahkan kasih insentif khusus untuk prodi tertentu ya, kayak beasiswa bebas SPP dan uang gedung. Ini udah kayak promo flash sale aja biar targetnya tercapai. Tepat, pilih pendekatan yang sangat didorong oleh data dan target. Jadi kalau kita rangkum dan lihat gambaran besarnya, apa yang sedang kita saksikan di sini? Ini bukan lagi sekedar strategi promosi. Ini adalah proses produktisasi pendidikan tinggi secara total di tingkat regional. Mereka mendefinisikan masalah, merancang produk, yaitu kurikulum plus garansi kerja, membangun mesin penjualan, yaitu 3 tim tadi, dan menetapkan target penjualan, yaitu 250 mahasiswa. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari rencana Polibara ini? Pertama, evaluasi diri yang brutal itu titik awal perubahan. Kedua, kenali audiensmu sampai ke akarnya, termasuk siapa pemegang dompet. Ketiga, detail operasional itu penting, struktur tim yang jelas itu kunci eksekusi. Dan terakhir, berani bikin penawaran radikal bisa jadi pembeda, meskipun resikonya juga radikal. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, apa yang dilakukan Politeknik Banjarnegara ini adalah cerminan dari pergeseran yang lebih besar, kan? Perguruan tinggi, terutama di daerah, nggak bisa lagi cuma duduk pasif mengandalkan nama besar. Mereka harus bertarung untuk mendapatkan setiap mahasiswa. Mereka harus mengadopsi taktik dari dunia korporat, mulai dari digital marketing, CRM, sampai personal selling. Mereka dipaksa jadi lebih efisien, lebih responsif, dan lebih berorientasi pada hasil. Ini bikin saya mikir sih, dengan sumber daya yang pasti nggak tak terbatas, apa pendekatan yang sangat intensif dan mahal ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Dan apa ini bisa direplikasi oleh institusi lain dengan skala yang berbeda? Itu pertanyaan bernilai jutaan dolar. Tapi ada satu pertanyaan lain yang lebih fundamental, yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita. Setelah kita bedah seluruh mesin pemasaran yang begitu canggih ini, kita harus bertanya, di tengah persaingan ketat untuk merekrut mahasiswa, bagaimana sebuah institusi pendidikan menyeimbangkan antara strategi rekrutmen yang agresif ini dengan misi utamanya untuk mendidik, membentuk karakter, dan mendorong pemikiran kritis? Sebuah pertanyaan yang dalam. Di mana garis batasnya? Tepat, di mana garis batas antara mempromosikan keunggulan kampus dengan menjual sebuah produk? Apakah dengan menjanjikan garansi bekerja, kita secara tidak sengaja bilang ke mahasiswa bahwa proses belajar, kegagalan, eksplorasi itu nggak penting. Dan yang penting hanyalah tiket masuk ke dunia kerja.
Ini bukan tantangan untuk Politeknik Banjarnegara saja, tapi untuk seluruh ekosistem pendidikan tinggi kita ke depannya.